ini Mama tentang katanya, tapi ya kan belum tahu kalau seseorang ngalap ilmu kesaktian itu ngewaris kepakiran gitu atau hiji gimana itu, minta penjelasan. Itu kan hanya pendapat. Jadi kalau dalam kitab Mambaul Usulul Hikmah itu memang khusus kitab mengajarkan kejadugan, kesaktian, dan itu ulama. Cuman kenapa kan jadi kefakiran? Karena nanti akan menyekutukan Allah. Karena saya sakti ya, akan lupa itu sebenarnya. Hanya tarikh buat tarikh. Jadi pendapat itu ada. Lebih baik sekarang saya baca dalam Al-Quran, wala tata'u ma'allah ahadan. Dalam surat Jin ayat 18. Memang lebih bagus itu. Ya kayak Nabi Ibrahim ditolong supaya Nabi Namrud, supaya apinya padam, nggak mau, dia tawakalnya karena topiknya tinggi. Jadi kalau yang begitu itu bagus, tapi khusus orang yang topiknya tinggi. Menurut saya kan imannya beda-beda. Oh, enggak, ya. Jadi kalau kelasnya kita ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kelasnya wali ya udah nggak mau, bukan boleh, nggak mau. Nggih. Tapi pendapat itu berarti bisa dihujah semuanya? Oh ya bisa. Fakir dalam artian fakir iman, bukan berarti fakir itu. Keuangan, fakir kan tergantung. Ya kayak Banu Nazirun al-Quran wa syifaun. Quran adalah obat, ada yang menafsiri obat hati, obat iman. Musik jadi ada yang memang obat benar-benar obat. Kayak ruqyah itu. Iya. Tapi semua itu biar berkah memang wajib ijazah itu ya. Dari teman-teman bertanya bagaimana bedanya yang ada sana dan yang enggak dari teman itu. Biar dari Mama kan lebih afdol gitu penjelasannya. Ya kalau masalah ijazah kan karena bisa yang menerima belum tentu sudah riadoh. Kalau yang ijazahin kan jelas dari riadoh. Oh. Jadi permasalahannya riadoh. Kalau dari aduh yang banyak sesuai dengan petunjuk, nggak perlu ijazah, tapi kan kebanyakan orang kan terima cash. Terima yang udah bagus, yang nggak mau kreatinya. Nah, maka itu perlu diijazahkan kepada orang yang sudah banyak riadoh. Oh iya. Maksudnya orang itu menekuni zikir atau apa itu riko gitu atau gimana? Harus punya guru gitu, harus punya guru. Oh. Nanti kalau enggak bisa sesat. Oh, gini. Ya kalau yang datang setan, yang iblis itu bahaya di situ. Maka kalau sebenarnya ruqyah itu haram. Nah ini kok haram yang memproklamirkan tim ruqyah kayak spesial ruqyah gitu. Itu dalam kitab Mambaul itu haram. Lalu yang nggak tahu kalau ada orang sakit, oh ini mata patin saya itu perlu diruqyah karena ini ada gangguan. Sedangkan orang di ruqyah ada muntah, ada belum tentu jin. Bisa jadi karena radang khusus. Maka saya kalau ada, oh ini bukan jin, ya suruh makan banyak kunyit, makan temulawak, itu yang obat-obat radang. Herbal itu namanya. Iya, belum tentu. Walaupun kejang-kejang belum tentu kayak itu. Reaksi jin tentu. Iya. Jadi kalau memang sifatnya begini, misalkan asbab awalnya bukan dari penyakit alami dohiriyah gitu, tapi disebabkan oleh hal mistis, itu bisa ke dampaknya ke dohiriyah Mama hal itu. Iya Mas. Bisa jadi halusinasi kalau bahasa menterenya. Iya. Bisa memang sungguh. Tapi kan awalnya misal dari teluh guna-guna gitu, terus efek ke kulit bisa seperti itu, diobati gitu ke dohir gitu, bisa seperti itu ya. Iya. Yang ditanyakan akibatnya ke orang itu tuh setelah secara batinnya diobati, terus akibatnya bisa ke ini ya Mak ya, ke dohir gitu. Maksudnya gimana? Kulitnya bisa rusak atau apa misal badannya.
Enggak. Oh, enggak ya. Tapi secara fikih nggak apa-apa Mama ya, ngarap. Soalnya kan banyak ya tanda kutip jamaah yang nanya gitu. Ya nantilah dijelasin biar. Benar katanya memang ada orang yang imannya kuat itu jadi bukan hanya fakir. Maka dalam surat itu tadi kita makan fala tad'u ma'allah ahadan. Jangan kau menyembah atau minta kepada Allah ahadan suci, artinya ada yang selain Allah gitu ya. Seperti kita ngobatin kok sembuh, saya gitu kan. Enggak boleh. Tapi misal gini, ada yang kasusnya tuh sakit lama, hampir tahunan, itu ada yang bulanan, nggak bisa tidur berbaring apa di situ. Tapi setelah didoain, mintanya, misalkan minta begini boleh nggak? Misal kalau pengen sehat ya Allah segera. Kalau pengen enggak ya haknya Allah gitu yang mas segalanya itu. Boleh nggak berdoa seperti itu, Pak? Ada yang membolehkan, ada udahlah berdoa saja. Minta pada Allah sembuhan juga boleh. Tapi kalau ulama tasawuf nggak boleh. Jadi banyak itu macam tergantung imannya, tergantung ilmunya, tergantung itunya. Orangnya gitu ya? Iya. Namanya kita kalau orang soleh itu beda dengan setengah soleh. Orang setengah soleh beda dengan orang nggak soleh. Semacam gini ya. Hukum asal, buat contoh aja. Saya ditanya, Pak Kiai, lebih bagus umroh dulu apa haji dulu? Kalau hukum asal kan Nabi Rasulullah itu mengatakan umroh dulu ya. Tapi jawabannya bukan itu. Kalau orang jawabannya bukan dari hadis yang diambil Rasulullah, umroh dulu. Itu tergantung soleh gak soleh. Nah, kalau orang soleh, haji itu yang didahulukan karena rindu sama Rasulullah. Rindu sama Rasulullah. Nah, jadi jawabannya bagaimana kalau begitu? Kalau orang tasawuf, orang yang berarti orang soleh, jawabannya yang penting berangkat yang paling cepat yang mana? Apa haji dulu, apa umroh dulu? Misalnya sekarang kan, kalau haji nunggu 25 tahun, umroh langsung berapa bulan. Nah, itu bukan karena bulan dan apa, karena sudah rindu sekali sama Rasulullah. Rindu sama Rasulullah. Nah, itu soleh dan tidak soleh. Jadi semacam doa juga begitu. Ada doa yang nggak mau minta-minta, terserah Allah. Ada yang juga nggak salah. Doa itu diperintahkan. Tapi karena imannya udah kuat, tawakalnya, Nabi Ibrahim nggak pernah minta untuk dilindungi. Apa terserah Allah. Dan kan Nabi bapaknya tauhid. Beda dengan Nabi yang lain. Ya manusia juga gitu. Ulama ini dan ulama yang lain beda karena di situ. Jadi tergantung sikap namanya. Iya tergantung iman kita. Kalau ada itu bisa jadi fakir itu pendapat orang yang udah soleh. Walaupun yang ngomong fakir itu belum tentu soleh. Ya. Soalnya kan beberapa pendapat kalau yang sakit itu kan kifaroh, terus penebus dan lain-lain itu ya. Tapi kan kalau orang itu bisa legowo dan sabar kan Mama ya. Kalau ngeresuluh kan nanti malah mudarat, kasihan juga gitu maksudnya. Iya. Maka kadang ya berdoa ya dari Mama ya suka-suka Allah gitu. Iya. Jadi tawakal lebih ke tawakal gitu Mama ya. Iya. Tawakal juga macam-macam. Ada tawakal kelas saya, ada tawakal kelas guru saya, ada tawakal kelasnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditawari, kamu tak selamatkan Nabi itu, Nabi Ibrahim. Enggak mau. Terserah Allah. Itu Nabi Ibrahim. Tapi jangan samakan saya kan bukan Nabi Ibrahim. Iya. Kang Yoyo bukan Nabi Ibrahim. Iya. Ya karena memang tawakalnya ditolong malaikat nggak mau. Bukannya sombong, dia karena saking tawakalnya kepada Allah. Ini satu lagi banyak pendapat. Iya. Satu lagi Mama dari teman dari
jamaah gitu ya dari. Kalau tempat makom orang soleh sama semacam petilasan sama makam yang kuburannya itu manjur mana itu, mustajabah mana maksudnya gitu? Ya yang jelas kalau dalam Al-Quran dan surat Al-Imran ayat 38 Ya. itu karena orang soleh hunalika jangan Zakaria robbahu. Nah, hunalika di tempatnya Dewi Maryam berdoa. Nabi Zakaria nabi, Maryam bukan nabi. Kenapa? Doanya di kamarnya Dewi Maryam karena Maryam orang soleh. Jadi yang diutamakan soleh. Enggak. Tapi termasuk tempatnya itu membawa pengaruh itu ya. Oh itu mustajabah. Nabi Zakaria kan nggak mungkin orang udah divonis mandul, istrinya mandul, udah pakai kaki nenek-nenek. Oh minta dzurriatan thayyibatan, anak yang soleh. Itu karena tempatnya orang soleh itu jadi mustajabah. Imam Bukhari meninggal, ulama-ulama banyak minta hujan, sholat istisqa. Dari santri-santri nggak dikabulkan. Akhirnya ada yang usul, yuk sholatnya berdoanya di makamnya Imam Bukhari. Belum doa baru duduk udah hujan deras. Oh enggak. Berarti makamnya sama petilasan kalau perbandingan mustajabah mana? Yang jelas orang soleh. Paling mustajab orang soleh. Oke, maksudnya orang solehnya yang itu juga kan ada tempat ibadahnya dulu riadohnya terus tempat kuburannya gitu. Mustajabah yang mana maksudnya? Maksudnya orang misalkan di orang yang soleh itu pernah riadoh di satu tempat di sini gitu, terus meninggal dikuburkan di tempat yang lain gitu. Nah, tempatnya itu mustajabah yang mana di antara petilasan semacam bekas riadoh itu sama kuburannya gitu? Ya otomatis yang benar yang sebenarnya gini, orang soleh itu kan nggak ada yang tahu hanya Allah. Oke. Kan orang melihat sebetulnya soleh sekali belum tentu, karena yang tahu hanya Allah. Jadi kalau dilihat tentang riadoh dan orang soleh itu jelas tinggi orang soleh, karena orang soleh riadoh yang nggak disengajakan. Tapi kalau orang riadoh yang disengajakan karena meminta sesuatu. Tapi kalau orang soleh, riadoh karena ketaatan. Oh iya. Jadi otomatis paling tinggi orang soleh. Cuman kalau kita orang soleh datang ke sini, ke sana, makam-makam itu bukan belum tentu dia butuh di makamnya. Mungkin dari tempat yang suka atau mungkin husnudon bahwa ini orang soleh gitu. Hanya husnudon. Ya untuk orang hanya Allah. Yang diikuti orang solehnya, bukan tempatnya, bukan yang dikunjungi orang soleh. Iya. Oh ya. Berarti sama saja Mama ya, mustajabahnya sama saja ya kalau bekas orang soleh. Iya. Jazakallah khairan Mama. Direkam nanti di ini ke teman-teman. Makasih banyak Mama. Minta berkah ridho dari Mama.